Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of You Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-476 bertepatan dengan bab ke-2294. Sambil berbicara, dia berkata lagi, "Kamu masih ingat sebelumnya ada seorang sutradara terkenal yang memiliki hubungan tidak jelas dengan wanita lain? Istrinya bukan hanya tidak marah, sebaliknya secara terbuka malah mengatakan suaminya yang diuntungkan. Tapi sebaliknya, jika wanita yang tidak setia di depan opini publik akan dimarahi hingga mati." Duhai King tersenyum tipis berkata, "Paman Wang, Anda terlalu khawatir. Aku hanya ingin membeli rumah yang pernah ditinggali oleh Changjing ini, juga semacam kenangan padanya di lubuk hatiku. Selain itu, tidak akan tersebar rumor antara aku dengan pria lain. Jika dunia luar bahkan tidak bisa mentolerir hal ini, maka aku juga tidak membutuhkan toleransi mereka." Pengurus rumah agak cemas mengatakan, "Nona kedua, bukan itu maksudku. Maksudku adalah sama sekali tidak bermasalah jika Anda ingin membeli kediaman tua ini. Tapi bagaimanapun situasi saat ini agak istimewa. Sekarang Anda dan Susadau masih belum bercerai. Jadi aku merasa Anda tidak perlu pergi sendiri untuk menghadiri pelelangan itu. Bagaimana kalau aku bantu Anda mencari pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan pariwisata? Minta dia yang pergi gantikan Anda untuk melelang kediaman tua itu. Setelah berhasil dilelang, untuk sementara juga tidak terburu-buru untuk balik nama. Tunggu setelah badai ini berlalu, atau setelah Anda dan Susadau bercerai, Anda baru mentransfer rumah ini ke namamu. Dengan begini juga tidak akan membuat Anda menjadi bahan omongan." Duhai King melambaikan tangan dengan serius mengatakan, "Paman Wang, aku mengenang Changjing. Itu bukan hal yang salah. Jadi tidak berbuat salah, maka tidak perlu takut dibicarakan. Jika aku memang tidak bersalah, tapi aku malah takut jadi bahan pembicaraan orang sehingga diam-diam mencari orang untuk membantuku pergi berpartisipasi dalam pelelangan. Begitu berita ini tersebar, sebaliknya orang lain malah berpikir aku merasa bersalah." Pengurus rumah berkata sambil menghela napas, "Nona kedua, ada satu kata aku tahu tidak seharusnya aku katakan, tapi tidak bisa tidak mengatakannya. Keluarga Su dalam bertindak sangatlah kejam. Anda yang terjadi beberapa Apa yang terjadi beberapa waktu lalu, kamu juga sudah melihatnya. Mereka bahkan bisa mengkhianati darah daging sendiri. Itu membuktikan bahwa keluarga ini hampir tidak memiliki moral sama sekali. Jika Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam lelang ini, pasti akan menyinggung mereka." Duhai King sedikit mengerutkan kening, agak bingung dan berkata, "Aku tidak mengerti. Di belakangku Susaudau sudah menghidupi putri kandungnya selama 20 tahun. Masih seenaknya membawa putri haramnya hidup selama bertahun-tahun di bawah mataku. Mengapa tidak ada orang yang merasa bahwa keluarga Su akan menyinggungku?" Pengurus rumah bergegas mengatakan, "Nona kedua, banyak hal tidak sesuai apa yang kita bayangkan dalam masyarakat kelas atas. Memang ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Kamu tidak boleh mengabaikan hal ini secara sadar." Tukai King tersenyum tipis. "Paman Wang, tidak perlu membujukku. Aku sudah memutuskannya. Jika Anda tidak membantuku mengaturnya, maka akan aku atur sendiri. Pokoknya aku harus pergi ke pelelangan kali ini. Selain itu, harus pergi secara terang-terangan." Pengurus rumah terdiam agak lama. Pada akhirnya menghela napas tak berdaya. "Baiklah Nona kedua, sekarang juga aku pergi mengaturnya."
Pada saat bersamaan pindah Thompson kelas atas, Yi Chen juga menerima telepon dari Chen Jekai. Di dalam telepon Chen Jekai mengatakan, "Tuan muda, lelang pada Senin depan diubah menjadi offline." Oh, Yi Chen terkejut dan bertanya, "Mengapa diubah menjadi offline?" Chen Jekai berkata, "Aku sudah cari tahu dari segala pihak, bahkan juga menyeret seorang informan dari Yanjing untuk bantu selidiki. Informan umpan balik yang didapat tampaknya ditangani oleh keluarga Su." "Keluarga Su?" Spontan Yi Chen mengerutkan kening. "Mengapa keluarga Su mau ikut campur dalam pelelangan ini?" "Ini aku juga tidak tahu." Chen Jekai dengan jujur mengatakan, "Sekarang aku masih belum tahu apa motif keluarga Su. Tapi Tuan Muda, sebaiknya Anda harus tetap bersikap rendah hati." Sambil berbicara, Chen Jekai segera menambahkan, utamanya karena kediaman tua ini terlalu sensitif. Kediaman itu adalah rumah tua yang pernah ditinggali oleh orang tuamu pada waktu itu. Begitu ada orang yang memperebutkan rumah ini, maka itu membuktikan pasti ada hubungannya dengan orang tua Anda. Aku takut keluarga Su akan menemukan keberadaan Anda. Karena hal ini, begitu keluarga Su menemukan Anda, tidak berani katakan mereka bisa melakukan apa-apa pada Anda. Tapi identitas Anda pasti tidak akan bisa disembunyikan lagi." Chen setuju dan berkata, "Apa yang kamu katakan benar. Pelelangan Senin depan akan dilaksanakan di mana?" Chen Jekai berkata, "Di klub Chen Bau milik Bau Puhui, yaitu tempat di mana Anda melelang kerang raksasa bernama Yu Jinghai, Master Metafisika Hong Kong." Chen tiba-tiba tersadar, berkata, "Aku sudah tahu. Begini saja. Aku ingat di klub Chen Bau ada ruangan VIP. Kamu minta Bau Penggui siapkan satu untukku. Tiba saatnya minta supirmu pergi ke tempat pelelangan untuk bantu aku berpartisipasi dalam lelang. Aku akan diam-diam mengamatinya di dalam ruang VIP." Begitu Bau Pugi mendengar Chen Jekai mengatakan bahwa Yi Chen akan datang ke klub Chen Bau miliknya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, seketika dia merasa luar biasa gembira. Dia langsung meminta orang menyiapkan ruang VIP terbaik dan terbesar. Pada saat bersamaan masih menelepon Yi Chen secara khusus. Begitu telepon tersambung, dia dengan hormat berkata, "Mas Ri, aku adalah Bau Pugi. Aku dengar Anda mau datang berpartisipasi dalam pelelangan Senin depan. Jadi aku secara khusus meninggalkan ruangan VIP terbaik untuk Anda." Yi Chen mengiyakan, berkata dengan datar, "Tuan Bau, sungguh berniat. Namun kali ini jangan sampai identitasku terungkap. Jangan sampai berita aku pergi berpartisipasi dalam pelelangan terungkap." Bau Pugit tanpa ragu-ragu langsung mengatakan, "Mas Ardi, Anda tenang saja. Besok aku akan bertanggung jawab secara pribadi dalam hal keamanan. Di tempat pelelangan pasti tidak akan mengizinkan orang tidak berwenang masuk. Para wartawan dan media tidak akan diperbolehkan berada dalam jarak 100 meter dengan klub Chen Bau. Tiba saatnya Anda bisa langsung berjalan melalui saluran internal. Dalam seluruh proses tidak akan terekspos identitasmu." Chen dengan puas mengatakan, "Bagus sekali. Kalau begitu besok harus merepotkan Tuan Bau." Tidak Bau. Tidak." Bau Pugui berkata dengan menyanjung, "Bisa melayani Mas Ri itu adalah kehormatan bagiku." Chen tersenyum, berkata, "Tuan Bau, kalau begitu kita sampai ketemu besok." Ican tersenyum berkata, "Tuan Bau, kalau begitu kita sampai ketemu besok." "Baik Mas Sergi, kita bertemu besok." Setelah mematikan telepon, di dalam hati Bau Pugui sedikit banyak ada keraguan. Spontan merenung dalam hati, sungguh tidak terlalu mengerti mengapa Master Yi mau datang ke klub Chen Bau untuk berpartisipasi dalam lelang yudisial ini. Di klub Chen Bau milikku ini sepanjang tahun mengadakan banyak lelang dalam skala besar. Di antara semua itu adalah berbagai jenis harta langka, tapi pada dasarnya Master Yi tidak pernah ikut berpartisipasi, dan pelelangan kali ini hanya sebuah pelelangan yudisial yang sangat sederhana. Barang-barang lelang tidak lebih dari aset yang telah disita oleh pengadilan. Kebanyakan dari mereka adalah mobil bekas dan rumah bekas. Sama sekali tidak berpengaruh
Pelelangan seperti ini tidak mungkin bisa menarik orang-orang kelas atas untuk ikut berpartisipasi. Tapi tokoh hebat seperti Master Yi, mengapa masih mau datang secara pribadi? Tampaknya barang dalam lelang kali ini tidak ada barang yang berharga apa-apa. Yang paling berharga adalah sebuah pilar bekas yang sudah tua. Harga lelang dimulai dari 6 juta yuan. Diperkirakan harga masuk pasaran juga hanya 8 juta yuan saja. Master Yi tinggal di Thompson kelas atas. Properti seperti ini sama sekali tidak menarik bagimu. Meskipun bau Pugui sangat kebingungan, tapi begitu terpikir Senin depan bisa berinteraksi dengan Yu Chen, di dalam hatinya tetap bersemangat sekali. Selama beberapa waktu ini, Bau Pugui sering mendengar beberapa tokoh hebat yang terkenal di Jinling semua mendapat hadiah dari Yu Chen. Kata jampil yang Yu Chen berikan pada mereka memiliki efek khasiat hidup kembali dari kematian. Jadi dia merasa jika dirinya bisa memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Yu Chen, mungkin memiliki peluang untuk mendapat sebutir obat ajaib yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Senin pagi. Pagi-pagi sekali, Yi Chen sudah selesai mandi dan berpakaian rapi. Seorang diri naik taksi pergi ke klub Zhenbao. Pada dasarnya, lelang kali ini tidak ada barang yang berharga apa-apa, jadi tidak menimbulkan gejolak di Jinling. Juga tidak banyak orang yang memperhatikannya. Namun di Yanjing yang berjarak jauh ribuan kilometer, malah banyak pasangan mata yang sedang memperhatikan pelelangan ini. Hanya satu hal yang menjadi fokus orang-orang itu, yaitu menantu tertua dalam keluarga Su, Du Haiking, istri dari Su Shaodao. Satu hal yang semua orang pedulikan adalah apakah hari ini Du Haiking akan datang berpartisipasi langsung dalam pelelangan ini. Ada orang yang merasa bahwa Du Haiking tidak akan muncul karena mereka merasa keluarga Su pasti akan menekan Du Haiking dalam hal ini. Tidak peduli, bagaimanapun tidak boleh membiarkan Du Haiking mempermalukan harga diri keluarga Su. Tapi tidak ada juga orang yang merasa karena Du Haiking sudah pergi ke Jinling, sudah pergi ke kediaman lama Yi Changying, bahkan sudah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Sesuai sifatnya pasti akan pergi, walaupun pisau jatuh dari langit, jangan pasti akan pergi, juga pasti akan pergi. Untuk itu banyak orang yang suka ikut campur di Yanjing, bahkan membuka taruhan, yaitu Du Haiking sebenarnya akan muncul atau tidak. Permainan taruhan dimulai saat ini di kediaman tua keluarga Du. Du Haiking juga sudah siap. Pelelangan ini sejak awal Du Haiking sudah memutuskan untuk hadir. Jadi meskipun saat ini keluarga Su sangat keberatan, Du Haiking tetap bertekad untuk berangkat. Su Jipei dan Su Jiyu, dua bersaudara, pagi-pagi sudah berjaga di depan pintu kamar Du Haiking. Begitu pintu kamarnya terbuka, kakak beradik itu langsung melihat ibu yang mengenakan pakaian sangat formal. Dalam sekejap Su JP merasa cemas, langsung mengatakan, "Ibu, apakah Anda sungguh ingin pergi berpartisipasi dalam pelelangan itu?" Du Haiking sedikit menganggukkan kepala berkata, "Sejak awal sudah mendaftar, mengapa tidak boleh pergi?" Su Jiyu berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, "Ibu, Anda tidak boleh pergi. Temanku memberitahuku bahwa saat ini semua orang di Yanjing sedang memperhatikanmu. Mereka bilang jika Anda sungguh pergi, maka keluarga Su akan seluruhnya kehilangan harga diri." Du Haiking dengan serius mengatakan, "Harga diri keluarga Su bukan ditentukan olehku, tapi ditentukan oleh keluarga Su sendiri. Apa yang dilakukan oleh kakek dan ayah kalian baru benar-benar mempengaruhi harga diri keluarga Su." Su Jiyu tergesa-gesa mengatakan, "Ibu, aku mengerti maksudmu, tapi situasi saat ini adalah kejadian sebelumnya dalam keluarga Su sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Namun jika sekarang Anda bisa menyerah untuk pergi berpartisipasi dalam pelelangan ini, keluarga Su masih bisa mempertahankan harga diri terakhir ini." Du Haiking menatap Su Jiyu sangat serius mengatakan, "Jiyu, ibu tidak pernah peduli dengan pandangan siapapun terhadapku, termasuk masalah ini juga sama. Jadi siapapun boleh berpikir seperti ini, tapi satu-satunya kamu tidak boleh berpikir begini. Apakah kamu tahu mengapa?" Tanpa sadar Su Jiyu menggeleng kepala. Kemudian dia menanyakan, "Ibu, mengapa aku tidak boleh?"
Dua King sangat serius mengatakan alasan mengapa mereka berpikir aku bisa menyelamatkan harga diri terakhir keluarga Su karena merasa aku adalah seorang wanita yang sudah menikah. Mereka merasa sebagai seorang wanita yang sudah menikah tidak peduli apapun kepentingan keluarga suami harus dijadikan sebagai prioritas utama. Suami sendiri memiliki kekasih gelap di luar sana. Sebagai istri tidak boleh bertengkar dan membuat keributan. Sebaliknya, malah harus bersikap tenang seolah-olah tidak terjadi masalah untuk dilihat semua orang agar semua orang tahu bahwa dirinya setiap saat mengutamakan harga diri suami di dalam pandangan mereka. Wanita seperti ini baru dinamakan mengerti mengutamakan situasi akhir. Tapi menurutku wanita seperti ini terlalu menyedihkan berdasarkan apa aku tahu membuat diri sendiri menderita ketidakadilan dan merestui orang lain. Apakah hanya karena aku seorang wanita? Selesai berbicara, Dua King memandang Su Jiyu saat serius mengatakan, Jiyu, ibu tidak pernah berharap kamu menikah dengan seorang pria yang sangat kaya dan sangat berkuasa. Ibu hanya berharap tidak peduli kamu berada dalam situasi apapun, bisa melindungi martabatmu sendiri. Jangan sampai menjadi tipe wanita yang harus mendahulukan apa yang disebut mengutamakan situasi akhir. Kalau tidak, seumur hidup ini kamu tidak akan bisa berbahagia. Dalam sekejap Sujiyu sebagai disambar petir. Dia menatap mata gadis ibunya. Tiba-tiba muncul badai di dalam hatinya. Spontan diam-diam dia berpikir, mengapa aku bisa mengucapkan kata-kata seperti itu pada ibu? Apakah kelak masalah seperti ini terjadi pada diriku? Apa juga akan menimpa diriku sendiri berbuat seperti itu? Sujiyu, mengapa kamu begitu bodoh? Memikirkan semua ini, dia mengepal erat tinjunya, menggetakkan gigi, berkata, Ibu, karena Anda sudah memutuskan untuk pergi, maka aku akan menemanimu pergi bersama. Detik sebelumnya, di dalam benak Sujiyu sedang mempertimbangkan harga diri keluarga Su. Tapi detik ini Sujiyu tiba-tiba baru sadar, meskipun aku adalah anggota keluarga Su, tapi aku juga seorang wanita. Jika hari ini di saat ibu bertemu masalah seperti ini, aku tidak bisa berdiri teguh di sisinya. Kelak jika aku sudah menikah, ketika mengalami hal yang sama juga tidak akan ada orang yang berdiri di sisiku. Hal ini menurut akar permasalahannya bukan masalah harga diri keluarga Su, melainkan masalah prinsip. Masalah prinsip ini baru benar-benar tentang mana yang salah, mana yang benar. Benar tetap benar, salah tetap salah. Tidak boleh karena yang salah adalah pihak pria, maka harus menuntut pihak wanita untuk pada penindasan. Meminta pihak wanita melakukan segalanya untuk menjaga harga diri pihak pria dan membiarkan diri sendiri menderita ketidakadilan. Jadi hari ini aku pasti harus menemani ibu berpartisipasi dalam pelelangan ini. Melihat ini, di dalam hati Sujipe sangat tidak berdaya. Sebagai putra dan cucu pertama dalam keluarga Su, sebenarnya dia bisa membedakan dengan jelas pro dan kontra. Dari sudut pandangan keluarga Su dan Sujipe merasa bahwa ibunya tidak seharusnya menghadiri pelelangan seperti itu saat ini karena harus mengutamakan kepentingan keluarga Su di atas segalanya. Tetapi setelah mendengar ibu dan adiknya berkata begitu, banyak di dalam hatinya juga langsung tersadar dirinya tidak boleh hanya melihat diri dari sudut pandang keluarga Su dan mengabaikan namanya sendiri. Oleh karena itu, dia menghela nafas berkata, Ibu, aku juga temani kamu pergi bersama. Dua King terhibur dan tersenyum dengan serius berkata, JP, kamu jangan temani aku untuk pergi bersama. Biarkan Jiyu yang menemaniku saja. Sujipe segera bertanya, Ibu, mengapa tidak membiarkanku menemanimu pergi? Dua King sangat serius mengatakan, kamu merupakan putra dan cucu pertama dan dalam keluarga Su pada saat ini. Sebaiknya tidak membawa masalah buat diri sendiri. Sujipe bergegas mengatakan, tapi Jiyu dia. Dua King melambaikan tangannya, kamu berbeda dengan Jiyu. Sebenarnya di dalam hati Sujipe sangat jelas. Sujipe adalah putra dan cucu pertama, kelak harus berjuang keras untuk mewarisi keluarga Su. Jika Sujipe sungguh membuat kesalahan besar di mata kakeknya, maka Sujipe benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk mewarisi keluarga Su. Sedangkan dirinya selamanya tidak akan
berpikiran terbuka seperti Sujiyu. Sujiyu bisa tidak peduli dengan aset, kekuasaan serta hak waris dalam keluarga Su, tapi Sujipe masih belum bisa melakukan seperti itu. Pada saat ini, pengurus rumah juga bersuara membujuk, "Tuan Muda, Anda dengar saran Nona kedua saja, jangan ikut ke sana." Sujipe ragu-ragu agak lama, hanya bisa mengangguk tak berdaya, berkata, "Ibu, kalau begitu aku tidak menemanimu pergi ke sana." Selesai berbicara, Sujipe menundukkan kepala karena malu. Dia tahu meski ibunya yang berinisiatif tidak membiarkannya pergi, tapi pada akhirnya tetap menyerah. Dua King seolah-olah melihat jelas apa yang dipikirkan dalam hati Su Jipe, berkata, "Jipe, suruh supir antar kamu ke bandara saja. Aku sudah aturkan pesawat. Jam 10 tepat waktu lepas landas membawamu pulang ke Yanjing." "Ah!" Su Jipe berseru, "Ibu, aku Aku tidak ingin pulang ke Yanjing." Dua King berkata dengan serius, "Tidak ingin pulang juga harus pulang. Pukul 10 aku berpartisipasi dalam pameran. Kamu berangkat pulang Yanjing. Ini juga pernyataan sikapmu pada keluarga Su." Seketika Sujipe semakin cemas, berkata, Menyatakan sikap apa? Apa aku harus menyatakan sikap agar mereka merasa aku sengaja menjaga jarak denganmu dan memiliki tujuan berbeda?" "Benar." Dua King menganggukkan kepala, sama sekali tidak disembunyikan, dan berkata, "Inilah maksud ibu. Hal yang ingin ibu lakukan adalah urusan ibu sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu berada di pihakku, juga tidak perlu ikut terlibat karena aku. Sekarang kamu pulang. Hanya menyatakan sebuah sikap pada dunia luar, menyatakan sikap pada kakekmu, meminimalkan pengaruh ibu padamu. Selain itu, ini juga tidak akan menyebabkan kerusakan parah terhadap hubungan antara kita ibu dan anak." "Mengapa tidak?" Sujipe mengatakan, "Tapi aku tidak ingin menyatakan sikap ini." Dua King menghela napas tak berdaya dan tersenyum sambil berkata, "Sudah seharusnya kamu lebih dewasa sedikit." Sambil berbicara, Dua King melihat ke arah pengurus rumah, berkata, Paman Wang, kamu bantu aku antar Jipe ke bandara." Pengurus rumah tanpa keraguan langsung menganggukkan kepala. "Baik, Nona kedua." Sujipe segera mengatakan, "Ibu, masih ada hal penting yang harus aku lakukan di Jinling." Dua King tersenyum tipis. "Tidak masalah, walaupun kamu jam 10 terbang pulang ke sana, selanjutnya sore terbang pulang ke sini lagi juga bisa. Yang terpenting adalah membiarkan orang lain melihat sikapmu." Selesai berbicara, Dua King berpesan, "Jipe, apa yang dipertaruhkan sudah dikatakan dengan jelas sekali. Kamu adalah anak yang sangat pintar. Jangan sampai ibu mengatakannya lagi dari awal." Sujipe mengatupkan bibir, mengangguk tak berdaya. "Baik ibu, sekarang juga aku beres-beres sejenak, lalu ikut kakek Wang ke bandara." 20 menit kemudian, dua mobil hitam melaju keluar dari kediaman tua keluarga Du. Salah satunya menuju ke klub Zhenbao di daerah perkotaan, satunya lagi pergi ke luar kota menuju bandara internasional Jinling. Dalam mobil pertama diduduki oleh Du Haiking dan Sujiyu. Penampilan ibu dan anak itu sangat mirip. Mereka berdua bisa dibilang wanita tercantik. Pada waktu itu, Du Haiking dikenal sebagai wanita tercantik di Yanjing. Bisa dibilang pasangan yang dikejar oleh banyak pejabat tinggi Yanjing. Hanya saja sangat disayangkan, walaupun Du Haiking memiliki paras cantik, tapi tetap masih kalah pada ibu Yichen. Sujiyu masih sangat muda, jadi meskipun terlihat tidak sedewasa dan memiliki daya tarik seperti Du Haiking, tapi paras wajahnya lebih pemberani daripada Du Haiking. Dalam perjalanan menuju ke pelelangan, ibu dan anak duduk berdampingan. Du Haiking melihat ke luar jendela, pikiran melayang. Tanpa sadar Du Haiking teringat Yi Changjing dan teringat dengan kediaman tua milik Yi Changjing. Kemudian tanpa sadar teringat pemuda yang
dilihat dalam kediaman tua pada hari itu. Dia pasti putra Changjing. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Tampangnya begitu mirip Changjing. Hanya saja selama 2 hari ini tidak menemukan informasi apapun tentangnya. Tidak tahu apakah hari ini dia akan datang menghadiri pelelangan ini atau tidak. Pada saat bersamaan di dalam klub Chen Bao, Yichen yang mengenakan masker sekali pakai ditemani oleh Bao Pugui yang penuh antusiasme melangkahkan kaki masuk ke dalam tempat pelelangan. Meskipun pelelangan akan dimulai setengah jam lagi, tapi Bao Pugui bersikeras ingin membiarkan semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan dihadang di klub Chen Bao. Menggunakan kata-katanya, mengapa dia melakukan itu utamanya karena takut identitas Yichen akan terlihat. Jadi harus tunggu setelah Yichen masuk ke dalam ruangan VIP baru membiarkan orang lain masuk. Karena ada banyak ruang VIP di klub Zhenbao, jadi Yichen bertanya padanya, Bao Pugui, apakah masih ada orang lain yang memesan ruang VIP? Ada. Bao Pugui segera mengatakan, ada seorang bermarga Wang yang ingin memesan ruang VIP, tapi aku takut akan mempengaruhi minat Masteri jika di dua sisi ada orang lain. Jadi aku tidak menyetujuinya. Aku mengatakan pada orang luar bahwa tingkat pentingnya pelelangan ini tidak cukup tinggi, jadi tidak membuka reservasi kecuali Anda. Orang lain semuanya duduk di luar aula utama. Yichen mengangguk pelan, mengatakan, sudah merepotkanmu. Aku lihat waktunya sudah hampir tiba. Lebih baik Anda biarkan orang lain yang berpartisipasi dalam pelelangan masuk dulu. Baik, Mas Ri. Bao Pugui membungkuk pada Yichen, bergegas berbalik dan keluar dari ruang VIP. Setelah beberapa saat, para penawar yang berpartisipasi dalam lelang yudisial kali ini mulai masuk satu demi satu. Yichen duduk di dalam ruang VIP kaca satu arah. Jadi dia tidak khawatir orang lain akan melihat dirinya. Yichen dengan teliti mengamati setiap orang yang masuk, menemukan sebagian besar orang berpenampilan dan berdandan dengan sederhana sekali. Kelihatannya objek lelang yudisial ini sebagian besar dari mereka adalah pekerja biasa. Tepat saat ini mendadak dia melihat dua wanita yang agak akrab berjalan berdampingan ke dalam. Kelihatannya umur dua wanita ini tidak berbeda jauh. Yang lebih besar penuh pesona memikat, yang lebih kecil cantik dan membuat orang tersentuh. Jika tidak tahu, maka pasti mengira hubungan dua wanita ini adalah kakak beradik. Namun sekilas saja Yichen langsung mengenali kedua orang ini. Yichen mengenali wanita yang agak muda itu adalah Sujiyu, yang tidak sengaja pernah dirinya selamatkan di Jepang. Mengenai wanita yang agak tua itu adalah wanita yang pernah dirinya lihat di kediaman lama orang tuanya, Du Haiking. Yichen menatap dua sosok wanita itu, tidak bisa menahan diri menghela nafas. Tidak menyangka ternyata Du Haiking sungguh datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di bab selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya, di bab selanjutnya, di video selanjutnya.